Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan syukur yang dilakukan tadi, bertambahnya rahmat Allah diberikan kepada kita dan terluasnya barakah yang senantiasa menghujani kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui apa pentingnya uzlah, apa itu pentingnya fikrah, di mana uzlah dengan fikrah dua hal yang sangat penting bagi kita, terutama bagi diri kita yang seringkali jatuh ke dalam tipuan hawa nafsu kita sendiri, yang sering jatuh kepada tipuan pikiran kita sendiri. Maka uzlah yang diiringi dengan fikrah atau fikrah yang senantiasa diiringi dengan uzlah, ini adalah sangat penting bagi kita. Karena tujuannya sebagaimana yang dikatakan Dr. Muhammad Said Ramadan Buti yang kemarin adalah 3. Dalam rangka melahirkan ilmu, ya, atau lebih daripada sekadar menambah ilmu, lebih halus dalam mengamalkan ilmu, ya. Dan yang kedua, tazkiyatun nafsi, dalam rangka membersihkan diri dari hal-hal yang mengotori jiwa. Begitu juga yang ketiga adalah tathhirul qalbi, yaitu mensucikan hati kita, agar hati kita ini tidak bercampur dengan syawaib yang merusak keikhlasan kita kepada Allah, ya, yang merusak khusyuk dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti pada pertemuan kita yang lalu, fikrah ini melahirkan 2 hal. Yang pertama, kita dekat dengan Allah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pikiran kita ini dipusatkan untuk apa? Mencari apa yang bisa kita buat. Contoh duduk sambil baca Al-Quran, contoh duduk sambil berzikir kepada Allah, contoh duduk, ya, melakukan apa saja, istighfar. Atau bisa jadi apa? Kita itu yang kedua, iqal. Apa iqal itu? Menyadarkan diri kita. Sehingga pikiran kita ini dibawa mengingat, bukan mengingat tentang kepedihan hidup, tapi mengingat tentang apa? Penyesalan-penyesalan hidup kita. Ya. Karena mungkin kita ini ada salahnya. Ya. Tidak usahkan dengan wong jauh-jauh. Dengan 3 hal baik kita muhasabah nih, Mang Rosik. 1 dengan wong tua kita. Yang kedua dengan siapa? Bini gitu. Yang ketiga dengan siapa? Dulur gitu. Ini 3 hal nih, Pak. Kalau kita muhasabai, tidak jarang meneteskan air mata. Nyesal, lama hidup dengan wong tua tapi tidak apa? Membangun sesuatu yang bernilai kasih sayang. Hidup dengan istri kita yang subhanallah galak sulit dengan kita. Ini kalau diingat-ingat, Allah, ya, tidak jarang kita tuh meneteskan apa?
Air mata. Yang dulu kita terima dia dengan cantik, mak ini ajur lentak wak pendi we. Ya kan? Tuh, kalau nak dipikir, belum lagi dengan dulur-dulur kita. Ya, kita ini kadang-kadang lebih mementingkan apa? Hubungan dengan selain dulur, tapi dulur dewek kita lupa. Kita ngajak wong lain masuk surga, ngapa laju nasihati dulur dewek laju? Ya, idak galak. Ya memang itulah. Memang kadang-kadang sering terjadi ngajak wong lain lebih mudah daripada ngajak apa? Dulur dewek. Mungkin bisa jadi dulur dewek ini ingat kita dulu, mungkin. Ya, macam-macam. Namanya juga saling tahu ceki. Ya, saling tahu ceki. Nah, iyalah, inilah di antara kalau kita duduk ini dua hal tiga hal Belum kalau kita nak muhasabah kalau belum masalah sholat kita dengan Allah, belum segala macam. Nah, ini yang diinginkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Dan kemarin sudah kita jelaskan, untuk mengulangi, makna uzlah ini bukan berarti hanya sekedar apa? Berada di tempat-tempat yang betul-betul mengasingkan diri saja. Tapi kita punya waktu, ya, punya kesempatan untuk apa? Untuk memang memuhasabah diri, murni dulu antara kita dengan siapa? Allah saja. Contoh waktu-waktu tahajud, waktu-waktu duha. Makanya tidak apa-apa di rumah itu ada nian tempat yang untuk apa? Kita merenung diri. Tapi memang agak ini sedikit. Jangan sampai ada tempat yang masih kedengaran suara TV. Ya. Kadang-kadang sholat kita dekat dapur pula, bini lagi masak tempoyak. Jadi uzlahnya kurang ini. Ya, maka iktikaf bisa juga salah satunya. Ya, iktikaf salah satunya. Nah, baik. Melanjutkan kajian kita ya dari kitab Al-Futuhatur Rahmaniyah, di mana beliau berkata, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darin amin. Summa jaryanul uzlati wal fikrah fi arba'atin. Ya. Berlakunya uzlah dan fikrah ini itu dalam 4 hal. Jadi kita tuh uzlah dan fikrah kita 4 hal. Apa yang pertama? Al-akwan. Tentang apa? Tentang penciptaan Allah. Jadi kita uzlah ya dari apa? Dari penciptaan Allah dulu. Kita uzlah sebentar dari istri kita, dari anak-anak kita, dari apa lagi? Kegiatan kita, dari HP kita, ya. Ini seperti dilihat ada yang subhanallah ini, kayak Mang Rosi ke masjid ini memang meninggalkan sesuatu yang bakal apa? Atau pendi, ditaruh dulu. Ini dalam rangka uzlah, ya. Meninggalkan sesuatu yang Allah berikan sama kita galau-galau. Rumah kadang-kadang kita tinggali dulu, karena kadang-kadang beda. Sholat di rumah dengan sholat di masjid itu apa? Beda contohnya, ya. Atau kita tinggalkan dulu teman-teman kita yang apa? Yang isinya mungkin happy-happy semata. Ada teman-teman ini kan hobinya bercanda bawahnya. Tinggalin dulu sebentar. Kita uzlah, kita fokuskan fikrah kita, ya, dari apa? Dari apa yang Allah ciptakan. Kalau perlu uzlahnya dari itu. Lalu kita berpikir, apa yang kita pikir dari penciptaan Allah nih? 1, alhamdulillah aku nih badannya sehat. Walaupun lah tua mak ini ada sakit pun tidak seperti kawan-kawan. Ya enggak? Sakitnya yang sampai harus apa? Apa kawan wak pendi itu penyakitnya. Nah, sampai tergeletak di pojok apa? Kasur, atau harus di atas kursi roda, atau harus bawa oksigen kemana-mana. Nah, aku ini alhamdulillah sehat badannya. Dipikir, alhamdulillah, ya, kalaupun kemarin sempat sakit, sembuh seandainya. Dipikirkan loh, aku ini alhamdulillah mungkin tidak triliunan harta nih, tapi adalah untuk makan latuwo nih tidak sulit igo, tidak terlilit hutang. Cak wong-wong kadang-kadang latuwo hutang kemana? Mano alhamdulillah. Dipikiri kan loh.
Terima kasih ya Allah. Ya, kenapa? Ini anak-anak nih tidak perlu nakal-nakal nih go. Nah, ini dipikir kita uzlah sebentar dari yang Allah ciptakan, tapi kita pikiri, ya Allah, nikmat Allah galau ini. Tapi ngapa aku sering berpikir sesuatu yang belum didapat? Ngapa tidak mikiri sesuatu yang sudah didapat? Tuh Mas Didi, ya, dipikiri gitu nih. Alhamdulillah, bini ini Allah ciptakan untuk aku. Galak pula dia nih tinggal sama aku. Alhamdulillah, aku nih punya karyawan. Walaupun gajinya kecil sama aku nih, setia. Wah, nyari wong setia tuh susah. Ya, dengan gaji kecil, galak kita mintai tolong. Dipikiri, ya Allah, mungkin aku nih sama karyawan nih sabakul lisan. Apa sabakul lisan tuh? Galak terceplos mungkin. Saking merasa dia apa tadi? Karyawan. Dipikiri kalau duduk nian, mikiri apa yang sudah Allah berikan kepada siapa? Kepada kita. Sesekali kita tinggalkan dulu nikmatnya, tapi kita pikiri. Ya, alhamdulillah aku nih, ya, paru-paru. Sama seperti Fahmi waktu kena penyakit gagal ginjal tuh apa dia. Pas diperiksa bagus kan lo, jantung bagus, paru bagus. Cuma siko nih lah yang apa? Cuma siko nih ternyata dipikir-pikir, ya Allah. Dari ciptaan Allah nih jangankan sakit galau-galau Ustaz. Siko bae kena. Wah, kena galau. Ya, kena galau tak apa? Maka benar ada sebuah hadis Nabi itu apa? Apa namanya? Orang muslim itu seperti satu tubuh. Kalau satu sakit galau. Ternyata Yonia. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah kena gagal ginjal. Kena palak pening, baik. Mata ada baca, melek tegak. Itu kena palak pening, baik. Apalagi sakit gigi. Masakan lemak salah. Ya, masakan tidak lemak, apalagi. Senyum bini beluat kita menengoknya. Lagi sakit gigi. Jangan nyengir. Allah, wong lah senyum. Bener dah Soekarno. Kecuali Soekarno mungkin tingkatan waliu. Ya, nengok bini, kita lagi sakit gigi, nengok bini senyum meluat rasanya. Senyum. Pikiran kita malah suuzon. Kau tuh ngejek aku kan? Laidah, Kak, senyum baik. Jadi gara-gara sakit gigi ini, subhanallah rusak galau. Contoh, keseleo bagian sini, serak. Woi, demam, badan demam. Padahal yang keselio cuma apa? Kenapa? Pasti terganggu manusia itu. Itu sudah fitrah manusia. Ya. Maka subhanallah, ini yang Allah berikan kepada kita ini dinikmati galau. Kita punya mobil, walaupun mungkin menurut kita mobil kita tidak sehebat dengan apa? Tetangga kita. Tapi jadilah. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ada juga yang punya mobil tak galak ngurusnya, dijualnya ada. Tuh, samping Mas Didi itu ada. Ngapa dijual? Malas ngurusnya. Ada juga yang model mah itu. Aku tak tahu itu niatnya uzlah atau apa. Minta maaf Bang Israfil. Ya, ada juga. Ya, sekalian jangan punya rumah aja, nggak malas ngurusnya. Ya, kita nih pasti dikasih oleh Allah untuk diurus galau. Punya anak untuk diurus, punya bini untuk diurus, punya rumah untuk diurus. Merawat sesuatu yang Allah beri itu tanda syukur. Nabi punya kuda, dimandi ke, dirawat, dibersih ke. Bukan berarti cinta dunia. Tidak. Ya. Malah justru kalau kita dapat nikmat dikeler-keler ke, biarlah anak rusak, nak idak lajulah, semuanya karena Allah saja. Ini tasawuf melenceng. Ya, punya badan tidak dijago, biarlah sehat-sehat tuh semuanya takdir Allah. Ini salah apa? Salah makna tawakal. Nabi marah dengan sahabat Nabi yang punya kuda, dia udah ikat talinya. Ya, kata Nabi, kenapa tidak kau? Ya Rasulullah, kita bergantung kepada Allah. Mungkin kalau Nabi itu
Ya sekasar kita, pala kau mungkin ngomong. Ini bukan tawakal. Yang namanya tawakal itu apa? Selesai syariat yang dibuat, serahkan sama Allah. Berobat ladem, minum obat ladem, upaya ke sana sini sudah, baru ya Allah, hadza ma fa'altu. Inilah yang bisa aku lakukan. Ya, fa'atawakkalu ilaika ya Allah. Maka aku bertawakal kepadamu. Ya Allah, inilah yang bisa aku berikan sama istri. Dia puas atau tidak puas, aku serahkan kepadamu ya Allah. Inilah yang kupaca aku beri. Ya. Jadi seperti, bahkan bukan cuma kita yang harusnya ini. Nabi pun setiap malam salat duha berbicara seperti itu. Ya Allah, ya, setiap menjelang tidur atau bangun tidurnya, Nabi selalu berkata seperti itu. Inilah yang bisa aku lakukan ya Allah. Salatku, dakwahku, jihadku, ya, yang kuberikan kepada istri-istriku, inilah aku serahkan kepadamu. Tapi memang setelah tawakal. Ini kita belum nyari apa-apa. Apa kau udah berusaha ya, tawakal lah. Ini bukan tawakal, ini namanya dekati akal namanya. Bukan tawakal. Nah, tuh. Jadi semua akuan penciptaan yang Allah berikan nih, kita tinggalkan dulu dalam rangka apa? Memikirinya untuk apa? Satu, bersyukur kepada Allah. Dikasih oleh Allah sehat, mata, ya. Dikasih oleh Allah apa lagi? Semua hal. Ya Allah, nih, kita punya anak nih, bersyukur. Banyak uang ini, Mang Israfil ya, 7 tahun tidak punya anak. Bahkan sampai tua, tidak punya anak, kita bersyukur. Ada yang 7 anaknya. Mang Israfil berapa? Oh, betul. Baru pula. Masalah berapa tuh? Baru 3, masih di 2. 3, ya lumayan lah. Saya suka 3. Nah, ini caknya grup agen 3. Ya. Kalau Pak Ari berapa Ari? 3. Nah, agen 3 nih kan. Ya, Ustaz Tuhan 4. Ya, Masya Allah. Lah beda dikit, ini agen 4. Ya, ini nikmat dari Allah kalau ini. Dan harus dijaga, dididik. Ya. Nikmat dari Allah. Ada yang sudah berobat ke sana kemari, belum kena juga. Itu yang kata Ustaz, siapa? Ustaz Soekarno kemarin dalam grup Sawabikul Himam, la takhriqu aswaqal aqdar. Sehebat apapun keinginan kita, tidak akan tembus apa-apa kecuali dengan ketentuan Allah. Tidak bisa. Jadi makanya alhamdulillah ya Allah, aku ini punya anak. Tuh, ada di Linggau nih, ganteng, sukses, kaya. Nggut ma ini sampai sakit belum punya istri. Kalau ditengok, ganteng-ganteng dia. Berduit dia. Sukses duluan dia. Wong lain belum terkenal, dialah terkenal. Tapi nggut ma ini Mang Rosik, aku tidak usah sebut namanya, belum punya istri. Nah, bisa jadi diambil wong jatahnya galanian. Nah, tapi Mang Israfil atau Marso tidak boleh seganteng dia, tapi kawin nak nulu baik. Ya? Semua, walaupun buntu-buntu tidak berhenti melahirkan bini ini. Kadang-kadang yang buntu ini lah anaknya banyak, karena tidak ketiga lain. Ya. Ya. Apa mau berusel-usel. Ya. Justru kadang-kadang malah yang duitnya banyak takut punya anak banyak. Tapi yang rezekinya menurut kasat mata, duitnya menurut kasat mata tidak pula banyak. 7, hidup galau, makan galau. Kadang-kadang makan ubi rebus siko, tertawa. Kita makan di pucuk meja jati, piring mahal, tapi ribut sepanjangan. Yang ini tadi, makan talamnya talam daun pisang. Ya, sambal sedikit jadi rebutan wong banyak, tapi makan sambil tertawa. Ya Allah.
Makanya kata Gus Baha itu, kadang-kadang bahagia itu tidak harus dengan sesuatu hal yang bernilai mewah. Kenapa? Yang dari kelapangan hati inilah. Nah, makanya poin pertama kata Syekh Ahmad Zarruq ini, masalah penciptaan Allah ini kita pikir kita tinggalkan dulu menikmatinya, tapi kita pikirinya, nilainya kepada diri kita. Ya. Yang aku pernah ceritakan sedikit ini sebagai menutup poin pertama ini. Ada seorang raja sering berkata, khairatullah, khairul khairah, khairatullah. Ya, sebaik-baik pilihan Allah, sebaik-baik pilihan Allah. Khairul khairah, khairatullah. Sebaik-baik pilihan Allah. Kalau ada rakyatnya kena musibah, dia menghibur rakyatnya apa? Khairul khairah, khairatullah. Sebaik-baik pilihan Allah. Terus berkata, satu hari dia kena penyakit jari kelingking, harus diamputasi, harus dipotong. Dipanggil asistennya yang paling dekat, ya, sini, tengok anak, jari aku hari ini nak diamputasi oleh dokter, ya, bagaimana pendapat kau? Jawablah tadi itu menteri tadi, khairul khairah, khairatullah. Sebaik-baik pilihan Allah. Kurang ajar kau nih. Lah, kok kurang ajar uji asistennya? Bukankah ini yang sering kau ungkapkan kepada rakyat yang kena musibah? Masukkan penjara. Masuk penjara. Akhirnya Mang Israfil jarinya dipotong. Kenapa? Kalau tidak diamputasi, apa yang akan terjadi? Penyakitnya akan menyebar. Subhanallah, akhirnya untuk menghibur diri, dia ngajak asisten yang lain dengan prajurit yang sedikit, ya, berburu. Ketika berburu, apa yang terjadi? Terpisah dari prajurit, ditangkap oleh kubu-kubu dalam, suku-suku dalam. Ya, mereka sedang mencari tumbal untuk apa? Tumbal tahunan. Ditangkaplah rombongan raja ini tadi. Akhirnya apa? Asisten dan raja diikat, ditangkap, nak dijadikan tumbal. Pas nak dijadikan tumbal, yang raja tidak bisa. Ngapo? Jarinya hilang siko. Akhirnya si raja tadi diantar ke tempatnya dengan selamat. Apa yang terjadi? Saking senangnya, raja ini tadi manggil asistennya yang dimasuki ke dalam penjara. Asisten, sini, panggil asisten yang aku masuki penjara tadi. Apa kata dia? Apa yang kau omong itu benar. Bukan aku yang ngomong, kau sendiri raja. Khairul khairah, khairatullah. Sebaik-baik pilihan Allah. Iya benar. Aku pacak ngucapnya tapi lalai ketika terjadi pada diriku. Ngapa memang raja? Kenapa kau bergembira nian terus mengeluarkan aku dari penjara? Kenapa? Aku baru sadar. Apa yang buatmu sadar? Aku kemarin berburu, ngajak asisten yang lain, semuanya mati. Kenapa? Dijadikan tumbal. Sedangkan engkau sendiri, aku selamat. Gara-gara apa? Jariku kurang, tidak cocok ujinya untuk tumbal. Oh, mereka nangis bahagia. Terus si asisten lebih nangis lagi. Kenapa? Khairul khairah khairatullah. Untung kau penjarakan wahai raja. Mendak tu aku milu mati pula. Coba lihat. Kita ini karena tidak tahu hikmahnya baik. Inilah hidup ini misteri. Ya. Jadi syukur gitu ini. Kadang-kadang dikurangi oleh Allah nikmatnya kadang-kadang. Kenapa? Allah lah yang paling tahu ma yasluh lana. Apa yang lebih cocok buat kita. Kita ini dibuat oleh Allah mungkin tidak sepopuler wow. Tidak sekaya wong. Khairul khairah, khairatullah. Ternyata hilang jari siko. Menyelamatkan dari apa? Hilang nyawa. Yang tadi masuk penjara sedih. Oh ya Allah, raja, aku selama ini nawani kau terus. Dekat dengan kau terus. Ternyata kau penjarakan aku, ya Allah. Tidak tahunya gara-gara penjara, selamat dari kematian. Nah, sekedar untuk sholat baik, ya Allah. Subhanallah. Itu nih, walaupun buntu-buntu, tercicip juga dengan pizza ujinya itu.
tercicip juga dengan donat. Kalaupun tidak terbeli dengan donat buatan toko, buatan bini. Sama baik, donat juga. Cuma bedanya tuh, kalau lah masuk toko itu, ayam goreng yang tadinya cuma tuh 5.000, berubah jadi 25.000. Itu baik. Padahal beda penggorengannya baik. Ujung-ujungnya sama juga goreng. Minyaknya juga sama. Cuma pengemasannya yang beda. Nah, berfikirlah itu, duduklah tentang itu, dapatkan syukur kepada Allah dan sabar atas apa yang menurut kita kurang. Baik. Yang kedua, wasyahawat, kita uzlah dari hal yang bernilai apa? Syahwat. Karena syahwat ini luar biasa. Nengok makanan, nak makan. Nengok baju, nak baju. Nengok mobil wong bagus, nak juga. Lewat depan rumah wong bagus, pengen pula. Tak berhenti pokoknya. Apalagi kalau nengok apa sekarang ini, tempat belanja online tuh. Dep. Ya, tak selesai-selesai. Padahal baju yang lama banyak yang tak terpakai. Ya contoh lah, kita ini ya mungkin punya anak acara pernikahan, buat seragam. Seragam tunggu main dalam lemari tidak terpakai. Dipakai cuma sekali. Cuma untuk happy dalam satu hari. Maka kadang-kadang bersyukurlah kita punya sarung nah sampai laparak sobek masih dipakai. Ya. Ya, motor Mang Isropil, ban lah oglek-oglek masih dipakai. Itu nikmat sebenarnya. Ya, masih manfaat. Tuh baju apa? Baju acara nikah. Kadang-kadang terlalu aneh juga, udah lemak pun dipakai sehari-harian. Siapa nak pakai baju nikah tuh? Salat Allah. Ya. Udah lemak juga kadang-kadang. Tambahlah yang enak nih. Jas sak Sukatno, pacak dipakai berkebun jadi. Untuk sholat payung. Ya. Kadang-kadang beli baju sesuatu yang cuma dipakai momen-momen tertentu. Itu juga jarang. Punya sandal kulit terkurung dalam lemari. Dan dipakai-pakai. Sandal jepit nih lah. Kena banyu jadi. Naik motor laju. Ya. Nah, ini syahwat kita ini tidak berhenti-berhenti. Apalagi kita ini walaupun malah ada satu hadis Mang Rosik. Ternyata makin tua makin jadi itu ada hadisnya. Aku pernah kaget maca hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah. Ya, cuma aku lupa nasnya. Pernah aku ceramahkan depan Kak Nanan pas ulang tahun dia. Ngasih ingatan. Kak Nanan, hati-hati. Bertambah jumlah umur, berkurang jatah umur, itu biasanya manusia makin jadi-jadi. Syahwatnya makin apa? Meningkat, tapi kemampuan ya sudah berkurang. Hati-hati. Ya. Berpikir terus pokoknya. Kadang-kadang yang makin nak nyetil nih, yang makin tua. Nengok yang muda nyetil, nak makin nyetil. Nengok yang tua pakai apa? Alat glowing tuh. Makanya jangan heran Wak Pendi. Ada yang ibu-ibu makin tua tuh makin make upnya makin apa? Karena ada hadisnya tuh. Pokoknya makin apa? Makin parah lah dia daripada yang muda-muda. Ya, kenapa? Dia nengok kulitnya makin mengkerut, makin takut ketengokan, mulai didempul, paksa, ya. Abang bibir dilukis-lukis. Jangan heran. Makanya apalagi yang menjual fisiknya untuk hiburan, untuk nyanyi. Tuh aku pernah nengok video cak mana masang sulam benang di rai. Ditengok, ini alang kenanggungnya ya Allah demi menjaga kekencengan rai. Yang lain kendor. Mulai Pak Ari traveling otaknya. Mana dia yang main kendor? Ya. Sama lah Pak Yul tuh sepakat dua. Nah, bibir disulam-sulam. Inilah. Ya. Aku punya guru namanya Al Habib Hussein Aidid. Ya. Karena kita nengok beliau tadi usianya sudah tua, kita nak makilah sendalnya, kita nak pegang beliau waktu turun tangga. Apa kata? Lah, jangan.
Aku nih badan baik tua tapi masih muda. Oh ya Allah. Itu ya. Ternyata kadang-kadang wong tua tuh ketika diremehkan tidak galak juga. Itulah syahwat kita. Masih kepengen gagah. Kaget Pak Ari pas lah tua baru tahu. Ya, pengen gagah. Makanya jangan heran. Ya, ayah anda kayak Haji Saiful Hadi maaf ya pernah manggil khusus saya. Mi, hati-hati nak. Wong tua tuh makin tua makin sensitif. Makin sensitif. Maka kau jangan tersinggung. Kalau kaget ayah lah tua muda sensitif. Iya, karena wong tua tuh makin tua pengen perfeksionis biasanya. Ya. Dan itu sudah fitrah gitu. Fitrah. Karena apa? Lebih-lebih lagi dia masa mudanya melakukan sesuatu dengan apa? Dengan sempurna. Maka kalau nengok anak muda, gawenya agak kurang, wajar agak sedikit apa? Ngomel. Wah, kau nih begawe cak ini beda pacak. Karena mungkin dia masa muda dulu apa? Galak belajar, galak melatih diri. Nah, ini bukan nak contoh, bukan berarti wong tua cak itu jelek, tidak. Artinya cara syahwat ini tidak kati tuanya maksudnya gitu. Syahwat itu tidak kati apa? Umurnya. Badan kita yang ada umurnya nih. Tapi syahwat ini tidak akan berhenti. Nah, oleh karena itu kita perlu apa? Perlu uzlah sebentar dari sesuatu yang bakal apa? Mendorong syahwat kita. Karena syahwat ini tidak berhenti-berhenti. Belum lagi nengok model baju. Nah ini. Dan syahwat manusia ini beda-beda. Ada yang senang dengan kendaraan. Ada yang senang dengan rumah. Ada yang senang dengan ya Pak Yul betino. Ya kan? Beda-beda. Ada orang tuh senang dengan perhiasan, cincin penuh, gelang penuh. Tidak apa-apa. Yang penting halal. Dia nak senang mobil yang penting halal. Dia nak senang cincin yang penting halal. Dia senang baju yang penting halal. Nah, yang penting syahwatnya. Cuma dalam ilmu tasawuf bukan cuma sekedar halal haram yang dipikirkan. Tapi apa namanya? Taklil. Apa taklil itu? Membatasi diri. Ini bedanya, Wak. Bedanya syariat dengan apa? Tasawuf. Kalau syariat yang penting halal. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, Mas Eko, apa namanya? Mentaklil, mensedikitkan diri. Gitu loh. Contoh, ngopi tidak terlalu banyak karena kasihan panitia. Ya. Makan tidak terlalu banyak. Mulai itu namanya. Ya. Seperti mereka pakai baju kalau dulu masih muda mungkin nak pakai yang apa? Brandednya. Sekarang mulai apa? Sudah mengurangi. Jadi ini ilmu tasawufnya. Branded tak apa-apa, yang penting ada duitnya sama halal. Punya kendaraan mewah tak apa-apa. Cuma sekarang ini apa? Nah, ditaklil. Atau yang kedua, lebih memperbesar manfaatnya. Barangnya mewah, tapi manfaatnya bukan cuma jadi kurungan. Contoh punya mobil mewah, punya mobil gagah. Kenapa? Dalam rangka pengen mengunjungi dulur-dulur yang ada di mana? Di dusun-dusun. Nah, itu ibaratnya, Wak. Atau para pendakwah seperti Habib Umar, mobilnya Land Cruiser. Tapi untuk apa? Keliling dakwah. Kenapa? Dalam rangka ingin menjaga badan supaya tetap fit. Karena kalau mobilnya ajur, laju nak meneriban baik. Gitu loh. Ya, itu contohnya. Jadi yang pertama tadi apa dalam rangka syahwat ini? Taklil. Apa taklil? Membatasi. Makan tidak terlalu banyak, ya kan? Syahwat kita ini dibatasi. Makanya para ulama itu dia makan, tapi makannya sekedar untuk memberikan apa? Kekuatan. Dia berpakaian, tapi berpakaiannya bukan lagi untuk apa? Wah-wahan gitu nah. Ya. Sudah pakaian dalam bentuk apa? Yang penting nutup aurat, yang penting rapi, yang penting wangi. Hal-hal yang sudah ditaklil. Rumah, ya, seperlunya. Atau yang kedua, apa tadi? Lebih untuk penggunaan kepada apa? Apa bahasanya itu ya? Lebih kepada apa? Kemanfaatannya yang luar biasa.
Contoh, kenapa nih nak beli golok yang bagus nih? Lah Ustadz, aku nih jagal. Karena kalau tidak bagus, nah, itu contohnya lebih kepada apa? Kemanfaatan. Ini punya HP bagus, mahal, tidak apa-apa yang 20-an juta. Ya. Tapi memang sesuai dengan apa? Pemanfaatannya, karena ada wak pendi wong topo yang bagus untuk ngedit video, untuk apa-apa. Nah, yang repot itu biar nonton film terang. Nah, itu lain lagi cerita. Film apa pula? Ya, kalau sekedar nonton film terang, dengar suara musik enak. Ah, ini dia hanya sekedar apa? Yang penting halal, gitu loh. Yang penting halal. Tapi dalam ilmu tasawuf sudah mulai taklil, gitu loh. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kita nih syahwat kita mulai apa? Diperes, gitu loh. Sudah mulai apa? Disedikitkan atau difokuskan untuk apa? Kemanfaatan diri dari syahwat-syahwat kita. Ya, kita nih syahwat kita banyak. Pengen dipuji, pengen apa? Dan syahwat ini macam-macam. Pertama dari apa? Dari mata. Ini syahwat. Syahwat mata ini kepengen apa? Nengok yang indah, indah. Nengok yang badek, badek. Yang tidak badek, malas nengoknya. Kadang-kadang meluat. Ya, deringo, senengnya apa? Dengar yang indah-indah. Kalau pacak kita ini dipuji wong terus. Ya, berpikir pengennya yang apa? Yang ringan-ringan. Nah, sekarang syahwat kita ini diuzlahkan dari yang ringan-ringan yang berat-berat. Apa contoh yang berat-berat? Berpikir mak mano sholat lebih baik. Contohnya, ya Allah, kemarin aku ini sholat pelaksanaan wajib, sekarang cak mana lebih khusyuk. Tak? Berpikir lagi. Apa lagi nih? Syahwat PM. Syahwat galau nih, pikiran ini bisa mengundang syahwat galau. Kaki selamanya lebih banyak ke pasar. Coba sekarang ini lebih banyak ke masjid atau lebih banyak ke majelis taklim. Tuh, ditaklil, ya. Ayo, yai, ayo kita ini yai kan dulu senangnya ke mall. Iya nak, tapi yai mah ini lagi kepengen sedikitkan diri ke mall. Ngapo? Jatah duit lah dikit puluh. Ya, kenapa? Karena lebih kebanyak pengen menjatahkan apa? Pahala. Kau kalau nak berjalan dengan ibu kau lajulah, tapi yai kepengen lebih banyak duduk. Nah, ditaklil lebih kepada manfaatnya. Oh, boleh jalan, ya. Kata siapa tak boleh. Kalaupun nak jalan, jalannya ziarah ulama, ziarah majlis, jalannya dapat, tapi ada nilai. Berangkat ziarah ke Turki dalam rangka apa? Melihat apa? Sejarah-sejarah Nabi, pengen lebih mendekatkan diri. Wong dulu mah itu ziarahnya. Bukan ke tempat apa? Sekedar untuk hiburan. Datang ziarah, jalan-jalan kemana? Ke Makkah, ke Madinah, umroh. Nah, sekarang ini model Pak Ari masih nak ke Bali, iktikaf di Bali. Dalam rangka nak ngetes aku nih beriman apa tidak. Ya, bukan tidak boleh ke Balinya tuh, tapi poinnya di mana? Ya, mungkin nak nemui ulama Bali, ya. Ulama-ulama yang ada di Bali. Jangan ke pantai Bali. Ya, kalau ke sana tuh agak repot gitu. Ya, istighfar lah, mau istighfar tuh istighfar, astagfirullahalazim. Tapi mato nih, ya, sama ucap kami pernah ke Malaysia ini, Pak Soleha. Ustadz, acara di atas sudah mulai. Keluar dari kamar, masuk lift. Pas nak masuk lift itu, sebelah hotel ini kan pantai pula. Nah lari, wong pakai baju renang tadi, badan putih. Masuk lift pula basah-basah sama itu. Nah mamang, mak mano. Uji kita tadi, ya Allah. Tegak depan mata senyum pula dengan kita. Ya, ay dem, gitu kan. Bahasa Melayu tuh kan, wong Cina, ya. Nah, uji gitu. Astagfirullah. Alangkah susah narik mata ini, uji gitu. Ya nyocok pula lip nih, sebelah kanan ada cermin, masih ketengokan, ngadep belakang. Kan lip tuh kan ada cerminnya udah. Nah, ay dem sudah. Rezeki ya tak?
Istighfar pula gitu tuh. Cuma mato nih istighfarnya ndak nyampe semenit, mato nih lebih. Astagfirullah. Ya. Buktinya sampai sekarang masih ingat. Aku cerita. Ya. Nah, uji gitu. Ditengok haram, ndak ditengok barang bagus. Masya Allah. Tuh syahwat dari mato. Belum lagi syahwat lidah. Ini syahwat lidah ini terutama saat marah. Wah, tajamnya mulut kita nih. Atau saat apa baik yang kadang-kadang mengeluarkan sesuatu hal yang berdasarkan apa? Hawa nafsu kita. Maka kita uzlai kita dari itu. Baru yang ketiga apa? Da'awat. Apa da'awat ini? Yang kemarin aku bilang iklan-iklan, ajakan-ajakan, dorongan-dorongan. Kita harus uzlah dari sekian banyak dorongan-dorongan tentang apa? Dunia. Ya, banyak wong nih nawari apa lagi? Bisnis. Apa lagi? Nawari mak mano duduk baik supaya untung besar. Ya, apa lagi kira-kira? Ya, selagi itu manfaat boleh-boleh saja. Cuma kita mulai apa namanya? Menahan diri atau cari niat yang memang bermanfaat. Maka yang kita tengok ajakan ke mana? Satu, menanamkan harta kita yang bernilai apa? Sedekah jariyah. Atau yang bernilai yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Contoh, kalau di masjid ini ada ustadz yang ngajari Quran, tanamkan duit kita di situ. Ya, mungkin untuk honornya, mungkin untuk air apa? Air minumnya. Tengok ada ustadz-ustadz yang ngajar baca Quran dimanapun tempat. Cuma tengok anak-anak yatim, janda-janda tua kata Zainuddin MZ, ya. Tapi ngenjuk beras, Mang. Janganlah juga ada kata aku dapat berita, Mamang. Ya. Apa baik fakir-fakir miskin, cari fakir miskin itu. Selama ini mungkin iklan-iklan tuh banyak, iklan-iklan dunia. Nah, sekarang iklan-iklan akhirat. Apa iklan akhirat? Ayo, siapa yang bersedekah, sedekah jariyah. Ayo, siapa yang kepengen tahajud, bangun, kepengen diangkat oleh Allah derajatnya, bangun malam. Bisa dikatakan, Mang, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, mereka itu apa? Mereka itu apa namanya? Sales akhirat. Apa sales akhirat itu? Menawarkan apa? Keindahan apa namanya? Surga, gitu loh. Nah, kita beli itu. Daripada kita hanya tertarik dengan apa? Dengan sesuatu yang nilainya cukup di dunia baik. Maka kemarin ada wong yang nak haji itu, Mang, aku kasih motivasi. Duit 50 juta itu kalau untuk nikah apa? Untuk acara nikah habis cuma apa? Sehari ya dakwah ya. Tapi kalau untuk haji dati habis. Duit 200.000 kalau cuma dibelikan baju lapu. Maka letakkan duit 200.000 ini apa? Pada sesuatu yang bernilai abadi. Kenapa? Bersedekah itu mengabadikan harta. Maka ada cerita Zainuddin MZ. Ada wong kayo di daerah mana? Di daerah Jakarta, daerah mana? Didatangi wartawan. Bapak, kami dengar Bapak ini sangat tidak cinta dengan dunia. Semua harta disedekahkan. Kata siapa? Aku ini justru cinta dunia, cinta harta. Aku tidak galak, apa yang ku raih, ku tinggalkan. Maka aku nak bawa pergi. Aku nak bawa mati. Cara bawa mati tadi macam mana? Aku titip di mana? Di masjid. Aku titip di mana? Pesantren. Aku titip di mana? Anak-anak ya yatim. Aku nak bawa balik galo. Aku dak galak ada yang tinggal. Oh, lain pula logikanya. Tuh. Jadi aku dak galak harta yang aku raih di dunia ini tinggal di dunia. Aku nak bawa galo-galo. Masya Allah. Ya. Ini contoh, Be. Itu ada wong kayo dia ngomong itu. Jadi hartanya disedekahkan apa? Aku dak galak ninggalin harta. Nak ku abadi ku nak bawa sampai mati. Ternyata selama ini kita galak ngomong, ayo harta dak dibawa mati. Ternyata paca awak dibawa mati. Caranya di mana?
Meletakkan sesuatu tadi yang bernilai sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Termasuk mendidik anak-anak yang soleh. Itando harto dibawa mati. Jadi jangan khawatir. Wak Pendi, Mang Rosi ketika mendidikkan anak dia mana untuk mengenal Allah, itu duitnya dibawa mati ternyata. Ya, dibawa mati itu duitnya. Sayang kita punya duit miliaran ditinggal baik. Ya, ditinggal baik sayang. Ternyata dibawa mati. Ya, nah ini. Dan yang berikutnya hafawat. Apa hafawat ini? Segala sesuatu yang membuat kita memalingkan diri dari Allah. Dosa-dosa, uzlah lah. Ya, baik dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, dosa pikiran. Sudah kita uzlah galau dulu. Ya, berpikir tentang apa? Tentang sesuatu yang akan apa? Memberikan nilai manfaat buat kita. Ya, jadi seperti Mas Didi kemarin, tidak ikut lomba bulu tangkis karena apa? Bernilai dosa. Karena hadiahnya dari sokongan. Jadi hati-hati kalau kita daftar lomba, ya, pakai duit dan hadiahnya dari duit daftar itu lah, tidak boleh, Pak. Kecuali daftar itu untuk administrasi atau operasional panitia, boleh. Hadiahnya dari yang lain. Nah, ini kan kadang-kadang ada lomba, daftar 1 juta 1 juta, duit dari 1 juta 1 juta itulah kaki yang jadi itu sama baik naruh kenapa? Duit. Tidak boleh. Makanya kalau pun nak lomba ada pendaftaran, boleh, tapi duit pendaftaran tadi untuk apa? Untuk administrasi, operasional, atau sekedar apa? Pembuktian kalau dia nak ikut niat. Jangan jadikan itu sumber hadiah. La yajuz, bala, ya. Nah, kecuali kalau hadiahnya memang dari sponsor, ada yang mensponsori. Ini contoh nih yang kaget yang nak lomba kerupuk. Ya, Wak Pendi sponsor. Ya, Mang Solehaun, Wak Solehaun sponsor, Mang Rosik sponsor, boleh nginap semalam di bedeng. Ya kan? Buat sponsor. Nah, itu yang bagus. Kalau nak buat lomba, ya, dapat lemari gratis. Nah, dari Mas Didi. Ya, cuma kurang pintu sama kunci. Itu. Sponsor boleh. Nah, itu yang bagus. Jangan milu lomba. Makanya ya kemarin saya sempat bertanya, cak mana lomba burung kemarin? Bukan kita tidak senang dengan lombanya, tapi sistemnya. Cuma pernah aku nanya, laju tersinggung wong tuh. Padahal aku kepengen mak mano caranya lomba-lomba yang ada ini bernilai apa? Syariat gitu. Nah, yang apapun bentuk panggilan-panggilan, ini buktinya apa? Katanya pembongkaran apa? Pembobolan ATM ini gara-gara apa? Gara-gara selot. Gara-gara selot. Ya, walaupun oknum polisi. Ternyata selot ini bahaya. Nyedot dia nih, bukan selot baik. Ya, maka hati-hati. Tinggalkan sesuatu yang memalingkan kita dari apa? Dari Allah. Kumpulan-kumpulan yang akan membawa kita kepada selain Allah, kita buangkan. Oke? Sebagai penutup kajian kita uzlah dari itu menuju 4. Makrifat kepada Allah. Semakin kenal dengan Allah. Bukan semakin tahu. Semakin kenal. Ya, sampai kenal tuh gimana, Mang? Ini biar kita pertemuan berikutnya masuk kepada hikmah yang ke-13. Semakin kenal tuh cak mana? Semakin merasa diawasi oleh Allah. Ya Allah, aku ini tidak baca berdosanya. Allah ini nengok terus. Nah, itu namanya semakin kenal, ya. Semangatnya aku ini tahajud. Kenapa? Allah tuh nengok aku. Makanya itu rukun ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak bisa merasa Allah melihat kamu, kamu melihat Allah, fa innahu yarak. Tapi Allah melihat kamu. Nah, itu loh. Sama seperti kita kalau ditengok mertua, cak mana? Ada mertua di rumah nih. Mulai kan namanya ada mertua tadi kan. Ya, rajin. Itu tipe-tipe Pak Ari itu. Ya. Ada mertua baru rajin, cak-cak bantu bini, ya kan? Nah, kalaulah perasaan itu diganti, ada Allah. Ada Allah. Ada Allah. Maka ini namanya ma'rifat yang sesungguhnya.
ada Allah. Ya, nak berbuat dosa, ada Allah. Ada Allah. Ya, kita ini tidak bisa sendirian secara murni. Ya, karena uzlah itu apa? Menyendirikan kita dari makhluk Allah hanya dengan Allah. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar dilihat oleh Rasulullah nangis seolah-olah cak ketakutan, padahal Sayyidina Abu Bakar menangis karena digigit ulo. Apa kata Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita berdua, bukankah yang ketiganya adalah Allah? Nah, itu orang kalau sudah apa? Ma'rifah. Ya. Bahkan Abu Ya Asy'ari itu ulama dari Malaysia. Ini duduknya dia tuh cak ini. Ini duduknya hamba Allah. Duduknya hamba Allah tuh begini. Jadi kalau nak menggerakkan kaki nih, Pak, karena sakit nih Mang Rasim, nak pindah, itu bilang, ya Allah, saya izin berubah posisi. Sampai mah itunya. Padahal kalau kita nengok, lebay niat. Ini kenapa? Karena betul-betul merasakan di setiap saat adanya siapa? Kalau kita tidak, nah terkangkang. Ya, kenapa? Karena tadi kita ya apa? Ya kalau hal yang mubah boleh lah. Ini hal-hal yang mungkin hal-hal yang bawa kita kepada Allah. Salat ada Allah. Apapun ada Allah. Nak di masjid ada Allah, ya. Nah, ini ma'rifat. Yang berikutnya apa? Ikhlas. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ikhlas itu apa? Melepaskan diri dari makhluk Allah ketika bermuamalah dengan Allah. Ikhlas ini urusan hati. Tak kati makhluk Allah dalam hati kita. Tak kati ada yang nengok. Tak kati murni karena Allah saja. Walaupun tingkatan ikhlas kemarin ada 3 kan? 1. Apa? Pertama paling tinggi murni karena Allah. Yang kedua apa? Karena kepengen dapat surganya Allah. Dan yang ketiga apa? Karena ada janji-janji Allah. Ini masih ikhlas. Nah, kita mungkin ngapa sholat? Allah janjikan surga. Nah, itu masih ikhlas. Cuma tingkatan ikhlas yang paling bawah. Naikkan. Murni karena Allah. Jadi apa? Menghilangkan makhluk Allah ketika bermuamalah dengan Allah. Semakin tingkatkan. Dan yang ketiga tashmir. Apa tashmir itu? Siap-siap. Siap-siap kita ini semuanya akan bertemu dengan Allah. Oh, ini harus siap-siap. Kehidupan dunia ini harus siap-siap. Galau-galau harus siap-siap. Kalau tidak siap-siap, wah, lokak bahaya kita nih, lalai. Ya, makanya siap-siap itu keliling lah. Keliling. Ada dulur kita yang pernah kita buat salah, minta maaf. Namanya juga siap-siap. Bahkan ada ulama itu, Mang Rosik, tiap hari pamitan sama bininya menjelang tidur. Dek, kakak nak tidur, minta maaf. Siapa tahu besok tak bangun lagi. Sampai mah itu. Ya. Jadi Marso prakteklah malam nih. Dek, kakak nih sayangnya dengan kau nih. Kakak nih nanti tidur, ya. Kakak nih takut, kakek bangun, lah tak bangun lagi. Sampai ulama tuh Mang, cak itunya Mang. Dalam rangka apa? Menyiapkan apa? Diri. Nah, apa lagi? Nah, lagi malu aku nak nyebutnya dia Pak Soleh aku tersinggung. Apalagi kita sudah usia-usia yang seperti Rasulullah. Terutama yang 40 ke pojok. Siap-siap. Ini namanya tashmir. Nah, yang repot hati-hati. Kalau sudah umur 40 kita belum siap-siap, belum melepaskan diri dari dosa, takut sampai mati dia tidak lepas diri dari kebiasaan dosa. Ya. Makanya kalau kita nengok anak kita, ini Mang Rosik, yang usianya lah 30, panggil, nasihati. Nak, ayah nengok, kau ini umur lah 35. Ayo nak, sholat yang bolong, jangan bolong lagi. Puasa kau, tidak apa-apa, itu nasihat kita. Karena ada hadis Nabi, siapa yang umurnya sudah 40, tapi belum siap-siap, khawatir. Nanti dia akan sampai meninggal dunia dalam kondisi buruk. Ya. Tidak apa-apa, maka kita ini perlu uzlah. Marso lah berapa? 40. Ya. Nengok jenggot 60. Ya. Baru yang terakhir apa? Tahafud. Apa tahafud itu? Menjaga diri, membentengi diri. Cara membentengi diri itu satu, dengan iman yang kuat, atau yang kedua, dengan kawan yang beriman. Aku ulangi lagi. Cara membentengi diri itu ada berapa? 2. Satu, dengan iman yang kuat. Yang kedua, dengan teman yang beriman.
Nah ini penting, teman yang beriman tuh bagian daripada benteng kita. Ada hadis nabinya itu. Ya. Dinul mar'i ala khalilihi. Agama seseorang tergantung kawannya. Ya. Agama seseorang itu apa? Tergantung kawannya. Kalau kawannya beriman, insya Allah dia akan ikut beriman. Ya. Akan ikut beriman. Maka cara membentengi diri itu apa? Satu, dalam surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihati. Itu yang terakhir apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita cari kawan yang galak apa? Ngingeti kita, ngajak kita. Ayo cari teman-teman yang seperti ini. Kenapa? Ini bagian daripada apa? Membentengi diri. Sebagai penutup, di ya Allah, di Banten itu ada seorang ulama namanya Munfassir. Apa kata beliau? Sebelum kita takut dengan Allah, kita takut dulu dengan wong tua. Kita takut dulu dengan guru kita. Dan kita malu dengan kawan-kawan kita. Ya. Nah, sebelum takut dengan Allah. Kenapa? Karena wong-wong ini bisa membawa kita kepada Allah. Gitu. Jadi sebelum takut dengan Allah, takut sama wong tua. Takut sama guru. Yang ketiga apa? Malu dengan kawan. Ini dalam rangka apa? Membentengi diri. Carilah yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikian dulu kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Fahmi minta maaf. Fahmi ini bukan memberi nasihat, ya, tapi apa? Undangan. Oh, tanggal hari Sabtu ya? Untuk galo-galo. Ya. Ini ada undangan akekah dari Dokter Topan hari Sabtu jam 13.30 di rumah beliau HS Klinik. Nih, untuk seluruh jamaah kajian Al-Hikam. Nah, berarti ini kita dapat undangan nih Wak Solehaun. Ya, alhamdulillah dapat makan kambing mati kita. Alhamdulillah ya. Ya, ini rezeki. Sana Pak, sana. Dokter Topan sana. Jam 13.30 hari Sabtu. Ya, jadi inilah kajian kita. Fahmi minta maaf. Fahmi ini hanya membaca nasihat ulama. Jadi bukan aku yang nasihati. Ya, ini yang nasihati kita adalah Al-Imam Ibnu Athaillah, ditambah lagi Syekh Ahmad Zaruk, ditambah lagi Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Aku cuma copy paste baik. Jadi jangan anggap Fahmi ini orang yang ngasih nasihat, tapi hanya sekedar tip recorder atau CD player yang nyetelin ceramah mereka balik. Ya, itulah saya. Jadi jangan kaget kamu cuma baik nyeramai hikam dah. Jadi aku cuma nitipnya baik bacakan nasihat mereka untuk kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, bimbing hati kami, bawa diri kami ya Allah untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang merasa hamba ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami seorang hamba yang merasa jadi raja ya Allah. Jauhkan kami dari perasaan itu ya Allah. Tanamkan dalam diri kami hanyalah orang yang di bawah perintah-Mu ya Allah, di bawah takdir-Mu ya Allah. Maka takdirkan kami dalam takdir yang baik ya Allah. Semua yang berlaku atas ridha-Mu, atas izin-Mu ya Rahman ya Karim ya Allah. Kami ini sadar setiap saat, setiap detik berdosa. Ampuni kami ya Allah, dan jangan pernah Engkau berhenti mengampuni kami ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang senantiasa membawa kami kepadamu ya Allah, membimbing kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, untuk anak-anak kami, untuk orang-orang yang kami cintai, istri kami, keluarga kami, dulur-dulur kami ya Allah, segera berikan mereka hidayah ya Allah, hidayah yang membawa mereka kepadamu ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.